Cerita warga Timor Leste yang menyesal pisah dari Indonesia. Nasi sudah menjadi bubur. Demikian pepatah yang mungkin layak disematkan kepada wilayah Timor Timur atau Tim-Tim yang memutuskan untuk berpisah dari Indonesia pada tahun 1999 lalu. Setelah hampir 21 tahun berpisah, ada selentingan yang beredar bahwa masyarakat di sana menyesal telah berpisah dari NKRI. Alasannya karena Timor Leste kini masuk dalam kategori negara termiskin di dunia. Misalnya, Fortunando de Costa mengungkapkan bahwa dirinya merasa ditinggalkan pemerintah. Bagi para veteran, mereka adalah pahlawan di masa lalu. Tetapi sekarang mereka mengkhianati kami, demikian katanya. Ia juga mengungkapkan penyesalannya karena sudah berperang melawan Indonesia dengan harapan agar bisa merdeka dan hidup makmur. Namun ternyata semua itu cuma isapan jempol semata. Kami mendukung gerakan perlawanan, tetapi mereka yang mendukung pemerintah Indonesia masih hidup dengan baik. Demikian ujarnya menyesal. Hari ini kami memiliki kemerdekaan, tetapi kami tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya perdamaian dan stabilitas. Demikian tambahnya. Bahkan saat ini ada sekitar 42% orang Timor hidup dalam garis kemiskinan. Bahkan ada yang sampai mengais-ngais sampah karena tak sanggup lagi membeli bahan makanan. Tak hanya itu, mantan presiden pertama Timor Leste, Xanana Gusmao juga sempat mengungkapkan kekesalannya dengan sistem pemerintahan negaranya. Ia menuding buruknya perekonomian negaranya karena ulah partai Fretilin yang dianggap telah membohongi rakyat terutama soal perjanjian pipa gas ke Timor Leste. Kami menghadapi demagogi yang hebat dalam pernyataan pemimpin besar Fretilin ketika dia mengatakan bahwa dia adalah orang pertama yang mempertahankan pipa gas ke Timor Leste. Tetapi ekonomi memiliki aturan dan membutuhkan studi kelayakan yang menurutnya belum selesai. Demikian kata Gusmao. Gusmao juga meminta agar menyebut pemerintah Timor Leste harus jujur dan tidak menipu rakyatnya terus-menerus. Bertindak dengan bertanggung jawab, kejujuran dan transparansi di hadapan rakyat. Demikian ujarnya. Melansir News Hub, cadangan minyak bumi dan gas utama Timor Leste diprediksi hampir habis. Sementara pemerintah negara itu terus melakukan pemborosan. Pemerintah Timor Leste memompa tabungannya dalam skema infrastruktur besar yang menurut para kritikus hal itu sangat boros. Pemerintah telah menghabiskan sekitar 300 juta dolar AS atau 4,4 triliun rupiah untuk proyek Tasimin, proyek infrastruktur perminyakan di barat daya negara itu. Selain proyek Tasimin, pemerintah memompa ratusan juta untuk mengembangkan daerah kantong yang disebut Oikius dan mengubahnya menjadi zona ekonomi khusus yang diharapkan dapat menarik investasi asing. Seorang wartawan dari New Zealand yang bekerja sama dengan Asia New Zealand Foundation Gating MCG pernah melakukan penyelidikan ke ibu kota Dili, Timor Leste tahun 2017. Dia menggambarkan negara itu memiliki pegunungan terjal yang melingkari garis pantai yang masih asli. Timor Leste adalah salah satu keindahan alam dunia yang tak dikenal. Tetapi bagi orang-orang negara itu tinggal di daerah kumuh di sekitar ibu kota, membuatnya sama sekali tidak indah. Demikian katanya. Kemiskinan yang melanda wilayah di ujung timur Pulau Timur tersebut turut ditopang dengan rilis data United Nations Development Program atau UNDP. Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. PDB per kapita Timor Leste diperkirakan akan mencapai 2.356 dolar AS atau sekitar 34,23 juta jika kurs 14.532 rupiah pada Desember 2020. Masih di bawah pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019 lalu sebesar 4.174,9 dolar AS atau sekitar 60 juta rupiah. Sejumlah sektor ekonomi Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia, terutama barang-barang impor. Laman Heritage bahkan menyebut skor kebebasan ekonomi Timor Leste adalah 45,9. Skor tersebut menjadikan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia tersebut menduduki peringkat 171 negara di dunia dalam indeks 2020. Timor Leste sendiri masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak yang dikelola oleh ConocoPhillips, namun diprediksi akan stop beroperasi pada tahun 2022 karena cadangan minyaknya hampir habis. Bahkan cadangan minyak di Selat Timur diprediksi akan mengering 10 tahun mendatang.